Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Kurniawan, NRP 6032232037. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul From Knowledge and Skills to Digital Works, an Application of Design Thinking in the Information Technology Course, karya Lin Lin et al. Dengan mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan dosen pengampu Ibu Ninik Fajar Puspita dan Bapak Tatang Ahmad Taufik. Berikut outline yang akan saya bahas, dimulai dari pendahuluan, ada lanjut tujuan penelitian, tinjauan literatur design thinking, framework design thinking, lalu metode penelitian, pengumpulan dan analisis data, lalu hasil tujuan kurikulum tingkat rendah, dan hasil tujuan kurikulum tingkat tinggi, lalu dilanjut dengan kesimpulan, kelebihan dan kekurangan jurnal, dan diakhiri oleh saran penelitian. Mulai dari pendahuluan, yang pertama ada definisi dari design thinking. Design thinking adalah salah satu metodologi inovatif yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan kreatif dan penyelesaian masalah yang kompleks atau wicked problems. Jadi design thinking ini pada umumnya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama empathize, lalu define, lalu ideate, prototype, dan selanjutnya adalah test. Untuk konteks pendidikan ini, design thinking penting untuk mendorong pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning dibandingkan dengan pembelajaran yang hafalan atau rote learning. Lalu untuk penerapannya di pendidikan berfungsi juga untuk memupuk keterampilan kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Contohnya adalah proyek Design for Change untuk membantu siswa memecahkan masalah komunitas lokal. Masalah utama dari konteks pendidikan saat ini adalah kurangnya fokus pada pencapaian tujuan kurikulum atau pengetahuan dasar dan relevansi dunia nyata, dan metode yang digunakan saat ini adalah metode pembelajaran yang kuno yang menghambat pembelajaran bermakna. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efek dari penerapan design thinking dalam pencapaian tujuan kurikulum pendidikan teknologi informasi di tingkat sekolah menengah. Jadi tujuannya ada dua goals. Yang pertama ada low level goals, adalah untuk pengetahuan dasar teknologi informasi, dan high level goals yang merupakan karya digital yang bernilai, beragam, dan orisinal. Pengujian ini dilakukan eksperimennya pada siswa kelas 7. Dan ada pula research question. Yang pertama, dapatkah design thinking meningkatkan pembelajaran pengetahuan dasar teknologi informasi? Dan apakah design thinking mendorong nilai, keberagaman, dan orisinalitas karya digital siswa? Selanjutnya adalah tinjauan literatur design thinking dalam konteks pendidikan. Yang pertama ada studi design thinking. Hasso Plattner Institute of Design di Stanford mempromosikan penerapan design thinking di pendidikan 12 tahun dan pendidikan universitas. Fokus utamanya adalah untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas dan pemecahan masalah. Lalu yang kedua adalah kursus design thinking. Future Designer, kursus yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan siswa oleh Gramenos dan Antona. Proyek berbasis design thinking terbukti berdampak positif pada keterampilan metakognitif, kolaborasi, dan motivasi belajar siswa. Lalu penerapan pada mata pelajaran pendidikan, terdapat literatur Cinderella Challenge yang mengembangkan empati siswa. Untuk matematika, terdapat proyek Antartika melatih pemahaman matematika melalui desain stasiun penelitian. Untuk biografi dan sejarah, menggunakan design thinking untuk analisis sistem dan solusi kreatif. Dari tinjauan literatur ini ada beberapa temuan utama. Yang pertama, design thinking dapat meningkatkan keterlibatan siswa, pemecahan masalah, dan kolaborasi.
Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang integrasi standar kurikulum, isi pembelajaran, dan design thinking. Selanjutnya adalah framework design thinking pada konteks pendidikan teknologi informasi. Dimulai dari inspiration, fase ini dari kerangka design thinking berfokus pada definisi masalah pada dunia nyata. Tugas utama pada fase ini adalah yang pertama memahami tema proyek, lalu menganalisis kebutuhan pengguna, dan menentukan tema karya digital siswa. Lalu fase ideation atau skema desain bertujuan untuk menghasilkan skema dari desain. Langkah-langkahnya adalah mempelajari lebih dalam tentang kebutuhan pengguna, menganalisis komponen dasar dari karya digital tersebut, dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Lalu menentukan skema desain karya digital. Fase selanjutnya adalah implementation atau karya digital. Fase ini berhubungan dengan pembuatan karya digital. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menggali kembali kebutuhan pengguna dan memastikan skema desain sesuai. Lalu melakukan perbaikan jika ada masalah atau ketidaksesuaian dalam skema desain. Dan pembuatan karya digital yang telah difinalisasi. Lalu selanjutnya adalah evaluation, proses dan hasil. Fase ini bertujuan untuk meningkatkan originalitas elemen, bahan, dan komposisi karya digital. Lalu memisahkan ruang masalah dan ruang solusi yang saling berinteraksi dan mempengaruhi melalui evaluasi. Evaluasi tersebut memungkinkan keselarasan iteratif antara kedua ruang tersebut. Ada ilustrasi dari framework design thinking dalam konteks pendidikan teknologi informasi. Jadi kerangka kerja ini menggambarkan proses yang iteratif dan nonlinear dalam design thinking dengan 3 fase utama yang saling berulang. 3 fase utama itu adalah yang pertama inspirasi, yaitu memahami tema proyek dan kebutuhan pengguna. Lalu ada ideasi, mengembangkan skema desain berdasarkan kebutuhan pengguna, dan implementasi yang menciptakan karya digital yang sesuai dengan desain. Fase evaluasi ini dipisahkan dari implementasi sebagai fase antara untuk mendukung iterasi yang lebih efektif. Lalu analisis kebutuhan pengguna tidak hanya masuk dalam fase inspirasi, tapi juga masuk ke fase ideasi untuk mencerminkan fleksibilitas dalam framework design thinking. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kuasi eksperimental dengan pendekatan mixed method. Lalu pilot study juga dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan langkah-langkah utama sebelum studi skala penuh. Partisipan yang digunakan terdiri dari siswa kelas 7 di sekolah publik di Tiongkok yang dibagi menjadi 2 kelas. Jadi kelas pertama adalah kelas dengan pendekatan metode design thinking, dan kelas B adalah kelas dengan metode pengajaran yang tradisional. Untuk validasi melibatkan 4 desainer instruksional dan teknolog pendidikan berpengalaman, dan juga 3 seminar masing-masing 1 jam untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Lalu salah satu contoh proyek pembelajaran adalah salah satu kasusnya adalah Pesta Tahun Baru. Jadi proyek ini bertema New Year's Party Preparation, bertujuan untuk melatih siswa dalam memecahkan masalah nyata menggunakan teknologi informasi dengan fokus pada pembuatan dokumen digital yang mendukung persiapan pesta, seperti pembuatan poster promosi. Dilihat dari tujuannya, terdapat 2 tujuan. Yang pertama tujuan rendah, yaitu untuk terkait dengan pengetahuan dasar IT, yaitu menguasai fitur aplikasi WPS Writer dan perangkat lunak mind mapping, dan juga pembuatan dokumen digital seperti poster dan tabel. Untuk tujuan tingginya berupa kreativitas dan pemecahan masalah, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui empati, mengembangkan solusi inovatif menggunakan IT. Untuk tahapan penelitiannya terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah eksplorasi awal, terdiri dari 4 tugas: menganalisis dokumen, membuat mind map, serta merangkum kebutuhan kelompok menggunakan alat bantu user plus need plus insight.
tahap kedua adalah pengembangan ide yang terdiri dari 2 tugas, yaitu mengidentifikasi elemen digital melalui brainstorming dan merancang skema dan tata letak dokumen. Lalu tahapan ketiga adalah implementasi akhir, yaitu membuat karya digital akhir melalui proses iterasi, mendapatkan umpan balik dan memperbaiki desain berdasarkan masukan. Manfaat dari proyek ini adalah manfaat praktisnya siswa terlibat dalam memecahkan masalah nyata dengan teknologi. Lalu manfaat kolaboratifnya adalah meningkatkan keterampilan serta kerjasama melalui diskusi dan brainstorming. Lalu manfaat inovatifnya adalah siswa diberdayakan untuk menciptakan solusi kreatif melalui proses yang iteratif. Untuk data dan analisisnya, yang pertama terdapat lampiran tabel 2, yaitu Students Digital Work and Their Score, yaitu ada tugas dari siswa dan scoringnya. Sumber datanya dibagi menjadi 2, yaitu kuantitatif yang berupa skor karya digital siswa yang menggunakan rubrik berbasis tujuan kurikulum, uji independen sampel t-test untuk membandingkan hasil belajar, dan sumber kualitatif yang berupa analisis nilai, keberagaman dan orisinalitas karya digital, dan juga perbandingan rencana pembelajaran dari kelas A yang menggunakan design thinking dan kelas B yang menggunakan metode pembelajaran tradisional. Untuk kriteria evaluasi digital works untuk nilai relevansi dengan masalah dunia nyata. Lalu keberagaman berupa tema dan ekspresi karya digital. Orisinalitas berupa ide baru dalam karya digital. Untuk analisis singkatnya, dari data yang telah didapatkan, kelas A yang menggunakan pendekatan design thinking secara umum memiliki rata-rata skor lebih tinggi dibandingkan kelas B yang menggunakan pendekatan tradisional. Tugas dengan skor rata-rata tertinggi berasal dari kelas A, seperti contohnya summary of each group members need. Lalu reliabilitas penilaian signifikan dengan nilai yang sebagian besar mendekati nilai 1. Untuk hasil tujuan kurikulum dengan tingkat yang rendah, terdapat ilustrasi tabel 3, yaitu comparison of difference in score between two classes. Peserta dari kedua kelas memiliki pengetahuan IT yang sangat rendah pada awal. Lalu setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan design thinking, pengetahuan dan keterampilan peserta telah meningkat. Dari tabel 3, kelas A menunjukkan bahwa skor yang lebih tinggi dibandingkan kelas B di pair 2 dan pair 3, yang menunjukkan peningkatan keterampilan dasar dari IT. Untuk hasil tujuan kurikulum tingkat tinggi, terdapat cuplikan tabel 4 yang berupa comparison of the difference in digital works and lesson plans between two classes. Nilai atau value dari karya kelas A terinspirasi dari kebutuhan nyata. Lalu keberagaman atau diversity, tema dan isi digital works kelas A lebih beragam daripada kelas B. Dan begitu pula originalitas dari karya kelas A lebih inovatif. Jadi kesimpulannya, design thinking membantu pencapaian tujuan kurikulum tingkat tinggi seperti kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Untuk kesimpulannya, yang pertama pencapaian kurikulum rendah dan tinggi. Design thinking dapat disimpulkan meningkatkan keterampilan pada abad ke-21 seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Peserta di kelas A yang menggunakan pendekatan design thinking menunjukkan peningkatan keterampilan IT yang signifikan melalui pendekatan design thinking. Lalu design thinking memfasilitasi pencapaian tujuan kurikulum dengan mempromosikan nilai, keberagaman, dan orisinalitas dalam karya digital. Untuk implikasi pedagogisnya, untuk pemilihan topik yang relevan dengan kebutuhan nyata meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa juga didorong untuk memecahkan masalah dunia nyata melalui karya digital yang mereka buat. Untuk penggunaan alat scaffolding,
mendukung proses design thinking dan membantu siswa berbagi ide dan karya digital. Untuk implikasi pedagogis integrasi pengetahuan subjek, proyek design thinking mencakup tugas yang mendorong siswa untuk belajar pengetahuan baru untuk menghasilkan karya digital akhir. Jadi proyek ini menghubungkan pengetahuan buku teks dengan pengalaman dunia nyata siswa. Guru juga berperan untuk merancang proyek, membimbing implementasi, dan mempromosikan kolaborasi antar siswa. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal ini adalah yang pertama, pendekatannya inovatif, yaitu menggunakan design thinking untuk meningkatkan keterampilan pada abad ke-21, seperti tadi contohnya kreativitas dan kolaborasi. Lalu ada juga peningkatan hasil belajar, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan orisinalitas karya digital siswa. Ada juga panduan pedagogis, memberikan kerangka terstruktur untuk pembelajaran IT berbasis proyek. Evaluasi kurikulum, mencapai tujuan kurikulum tingkat rendah dan tinggi, termasuk nilai emosional dan kreativitas. Namun kekurangannya, data yang digunakan terbatas, yaitu hanya melibatkan karya siswa dan rencana pembelajaran tanpa ada wawancara atau observasi langsung. Ukuran sampelnya juga kecil, yang membatasi generalisasi hasil, dan fokusnya terbatas, berlaku hanya untuk pendidikan IT, belum diuji pada mata pelajaran lain. Dan faktor eksternal tidak mengontrol variabel seperti jam belajar tambahan di luar sekolah. Dan untuk dampak jangka panjangnya tidak menilai efek jangka panjang pada pembelajaran siswa yang diteliti. Saran dari penelitian ini adalah yang pertama untuk memperluas data penelitian dengan menambahkan wawancara dengan siswa, guru, observasi kelas, serta kuesioner untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Lalu ukuran sampel bisa diperbesar dengan melibatkan lebih banyak sekolah atau kelas untuk meningkatkan validitas dan generalisasi hasil penelitian. Dan sebaiknya dilakukan pengujian antar mata pelajaran untuk mengevaluasi efektivitasnya secara lintas disiplin. Dan juga untuk penilaian jangka panjang yang belum dilakukan, yaitu untuk melakukan penelitian lanjutan untuk menilai dampak jangka panjang dari efek design thinking ini terhadap pembelajaran siswa dan pengembangan dan keterampilan mereka. Dan juga pengembangan scaffolding tools untuk mendukung setiap tahap design thinking sehingga memotivasi siswa dalam berbagai konteks. Dan juga variasi tingkat pendidikan. Uji efektivitas pada berbagai tingkat pendidikan seperti sekolah dasar atau pendidikan tinggi untuk melihat fleksibilitas metode. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.